Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Next Art. Seperti biasa, Next Art kembali untuk kalian semuanya dengan membawakan konten tutorial secara gratis. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan huruf timbul. Kemudian di sini nanti kita akan buat juga tutupnya yang bisa dibuka tutup seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti kita akan review juga cara pemasangan stiker berikut dengan cara pemotongan bagian stiker untuk list samping yang warna putih ini, dan ini akan mempercantik huruf timbul yang kita buat tentunya. Oke, daripada kalian penasaran bagaimana proses pembuatannya, simak saja video ini sampai habis. Check it out. Oke guys, langkah pertama yang harus kita siapkan tentu saja memotong akrilik menjadi pola huruf yang sudah kita butuhkan ya. Kemudian di sini kita siapkan juga PVC dengan ketebalan 5 mm. Fungsi PVC ini adalah untuk bagian bodi huruf timbulnya atau list samping bodi huruf timbul. Kemudian jangan lupa untuk siapkan lem, dan di sini saya menggunakan lem dengan merek Hanson. Kalian juga bisa menggunakan merek lain seperti Detox ya, karena itu lem yang cepat kering ketika kita tempelkan di atas akrilik guys. Oke, langkah pertama yang harus kita siapkan tentu saja di sini merakit bagian bodi atau list samping huruf timbulnya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk kita panaskan dengan suhu yang sedikit rendah ya, jangan terlalu panas. Karena sifat PVC ini kalau kita panaskan terlalu panas atau dengan suhu yang tinggi, maka PVC-nya akan meleleh ya, tidak seperti akrilik. Oke, kemudian caranya kita kunci-kunci terlebih dahulu seperti ini secara berlahan-lahan, dan pastikan bagian PVC yang kita tempelkan dengan samping atau tepi hurufnya itu benar-benar presisi supaya hasilnya lebih rapi guys. Jangan lupa untuk diperhatikan tingkat kerapiannya dan pemotongannya harus benar-benar siku. Kemudian di sini kita langsung tempelkan saja, dan jangan lupa untuk kita finishing di setiap sudutnya menggunakan amplas ukuran 320, dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita potong sudut di bagian sambungannya guys. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan merakit bagian tutup belakangnya. Caranya cukup mudah. Di sini saya menggunakan PVC dengan ketebalan 5 mm, dan di sini kita akan tempelkan saja bagian bodi hurufnya di atas PVC ini. Kemudian kita coretkan menggunakan pena guys. Nah, seperti ini ya. Ini ada hasil coretannya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tempelkan list pengancing baut. Nah, di sini kita menggunakan PVC dengan ketebalan 3 mm saja, dan ini lemes sekali ya. Nah, seperti ini. Kemudian list ini kita akan tempelkan kurang lebihnya jaraknya sekitar 5 mm ya dari ketebalan bodi huruf tadi. Jadi kita tandain saja seperti ini, karena ketebalan hurufnya atau PVC bodi hurufnya tadi 5 mm, maka dia akan kita masukkan ke dalam kurang lebihnya sekitar 6 mm atau 5 mm ya. Kalau terlalu plus sebenarnya kurang bagus, karena nanti kita akan dipersulit sendiri ketika kita melakukan pemasangan bagian tutupnya guys. Oke, kita akan merakitnya seperti ini dulu secara berlahan-lahan. Pastikan sesuai dengan jalur garisnya, tetapi tidak pas di bagian garisnya. Oke, kemudian untuk setiap sudutnya kita akan pangkas sudut meliuk seperti ini, dan ketika kita tutup hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan ratakan bagian tutupnya yang sedikit keluar tadi menggunakan mesin router, dan di sini kita atur ketebalan pemotongannya yaitu kurang lebihnya sekitar 5 mm sesuai dengan ketebalan tutup hurufnya tadi guys. Oke, kita akan pastikan pas dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika sudah pas, kita langsung saja menuju ke proses yang selanjutnya, yaitu proses pemotongan bagian tutup belakang hurufnya tadi. Oke, caranya cukup mudah. Kita tinggal tempelkan saja seperti ini dengan posisi huruf terbalik ya, dan otomatis nanti dia akan terpotong mengikuti jalur akriliknya, dan hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Dia cukup rapi, tidak menggores bagian bodi hurufnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita proses pembuatan list, tapi sebelumnya kita akan tempelkan dulu bagian stiker depannya.
dan kita nanti akan membuat listnya ini menggunakan cutter yang sudah kita modif seperti ini. Ini adalah PVC dengan ketebalan bervariasi ya, ada 3 mili, ada 5 mili, ada juga yang 9 mili saya pakai, cuman nanti kita akan potong-potong. Dan bodinya seperti ini, jadi ada pembatasnya ya. Kemudian di sini kita langsung saja menuju ke proses pemasangan stikernya seperti ini. Pastikan ketika melakukan pemasangan stiker tidak ada gelembung udara yang tersisa, dan ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah stikernya kering, kita akan membuat list di atas huruf atau di atas stiker ini guys. Nah, kita akan contohkan menggunakan huruf I saja supaya hasilnya lebih jelas ya. Caranya cukup mudah, kita tinggal goreskan saja seperti ini. Karena ini cutternya sudah ada jalur malnya, maka otomatis dia tidak akan masuk ke bagian dalam hurufnya guys. Nah seperti ini, kita tinggal tarik-tarik saja. Usahakan di bagian sudutnya itu bagian akriliknya tidak kena goresan cutternya ya, supaya hasilnya lebih rapi. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada list warna putihnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kalau seandainya hurufnya melingkar atau meliuk-liuk seperti ini, caranya cukup mudah juga. Kita tinggal ikutin saja pola bagian hurufnya. Kemudian untuk bagian yang tidak terpotong, kita bisa potong secara manual menggunakan cutter saja seperti ini hasilnya. Nah seperti ini. Oke, kemudian setelah kita pasang hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys. Jadi hurufnya semuanya ada list warna putihnya, dan tentu saja list ini akan mempercantik huruf timbul kalian semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan salam next art.